Bab 22. Tindak pidana terhadap tubuh. Bagian ke-1. Penganiayaan. Pasal 466. 1. Setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perbuatan yang merusak kesehatan. 5. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipidana. Penjelasan. Pasal 466. Ayat 1. Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan. Dalam ketentuan ini juga tidak dicantumkan unsur dengan sengaja karena hal tersebut sudah diatur dalam pasal 36 dan pasal 54 huruf J dalam rangka pemberatan pidana. Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 cukup jelas. Ayat 4 cukup jelas. Ayat 5 cukup jelas. Analisis. Pasal ini mengatur tentang penganiayaan dalam bentuk dasar sampai akibat yang lebih berat. Intinya sederhana, perbuatannya sama, tapi akibatnya menentukan berat ringannya hukuman. Unsur pasal 46 ayat 9 bunyi inti melakukan penganiayaan. Unsur-unsurnya, setiap orang, subjek umum, siapa saja bisa jadi pelaku. Melakukan penganiayaan, perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan. Contoh konkret, A menampar B karena marah, B merasa sakit di pipi. C menendang D hingga memar ringan. Masuk ayat 1, karena hanya menimbulkan rasa sakit atau luka ringan. Ayat 2, jika mengakibatkan luka berat. Unsur tambahan. Ada akibat luka berat. Apa itu luka berat? Mengacu konsep umum hukum pidana. Kehilangan fungsi anggota tubuh. Cacat permanen. Luka yang membahayakan nyawa. Contoh konkret, A memukul B dengan besi hingga tangan B patah. C menusuk D hingga harus operasi serius. Ini naik ke ayat 2, ancaman lebih berat, maksimal 5 tahun. 3. Ayat 3 jika mengakibatkan kematian. Unsur tambahan. Korban meninggal dunia akibat penganiayaan. Contoh konkret, A memukul B berkali-kali, B jatuh, mengalami pendarahan otak, lalu meninggal. Ini ayat 3. Walaupun niat awal hanya menganiaya, tapi akibatnya fatal. Catatan penting. Ini bukan pembenahan murni, karena niat awalnya bukan membunuh, tapi menganiaya. 4. Ayat 4. Penganiayaan termasuk merusak kesehatan. Makna, penganiayaan tidak harus berupa pukulan fisik, tapi juga perbuatan yang merusak kesehatan. Contoh konkret, memberi racun ringan agar korban sakit. Menyuntik zat berbahaya tanpa izin. Walaupun tidak dipukul, tetap masuk penganiayaan. 5. Ayat 5. Percobaan tidak dipidana. Unsur. Ada niat menganiaya, tapi belum terjadi akibat tidak sempat terlaksana. Contoh konkret. A mau memukul B dengan kayu, tapi ditahan warga sebelum kena. Tidak dipidana sebagai percobaan penganiayaan. Ini berbeda dengan banyak tindak pidana lain. Karena biasanya percobaan tetap dihukum, tapi di sini dikecualikan. Kesimpulan inti. Fokus utama pasal ini perbuatan pelaakibat. Semakin berat akibat, semakin berat hukuman. Tidak semua kekerasan harus luka fisik, gangguan kesehatan juga termasuk. Percobaan justru tidak dihukum pengecualian penting.